Mari kita pelajari bisnis barang-barang curian yang kemudian sekarang berkembang menjadi sangat besar, yang di-backup oleh dunia perbankan dan juga mereka membungkus sedemikian rupa sehingga menjadi kegiatan saintifik. Bayangkan coba, ada museum, ada bank, ada riset, ada universitas, begitu ya. Mereka kemudian meng-create story seakan-akan betapa jayanya bangsa itu sebagai penjajah, dan kemudian mereka membangun juga auction house, rumah-rumah lelang, dan rumah lelang ini tidak malu-malu melakukan auction terhadap barang-barang curian yang tentu saja harus diwaspadai, dan kemudian akhirnya mereka mendapatkan kunjungan turis yang sangat besar. Harusnya kan kunjungan turis itu dinikmati oleh Mesir, India, oleh Tiongkok, oleh Indonesia dan lain sebagainya, tapi jumlah turis mereka 10 kali lipat dari negara-negara yang justru memiliki heritage yang sebenarnya. Tetapi supaya fair, kita mau nilai juga kecerdasan publik itu sudah melampaui kemampuan tipu-tipu kekuasaan. Itu intinya tuh. Jadi kita mau anggap bahwa ini betul-betul terbuka satu prosedur demokrasi untuk mulai memilah mana yang menyebabkan orang ingin memuji, mana yang menyebabkan orang ingin mencaci. Skeptisme ilmiah diperlukan untuk mencari kebenaran fakta sejarah leluhur Nusantara. Sejarah Indonesia bukan sejarah asli karena sudah dibengkokkan atau dikaburkan oleh Belanda. Ditulis 2004, Architects of Deception, The Concealed History of Freemasonry, by Juri Lina Swidia. Ada 3 cara untuk melemahkan dan menjajah suatu negeri, selebihnya bangsa itu akan menghancurkannya sendiri. 1. Kaburkan sejarahnya. 2. Hancurkan bukti-bukti sejarahnya agar tak bisa dibuktikan kebenarannya. 3. Putuskan hubungan mereka dengan leluhurnya, katakan bahawa leluhurnya itu bodoh dan primitif. Jadi, skeptisme ilmiah diperlukan untuk mencari kebenaran fakta sejarah leluhur Nusantara. Ada 26,000 manuskrip kuno milik Indonesia diangkut ke Leiden Belanda, jika dijajah panjangnya bisa mencapai 12 km. Perpustakaan Nasional sendiri hanya mengoleksi 3,000 manuskrip kuno, tidak sampai separuhnya. Catatan leluhur kita itu dimungkinkan ditafsirkan subjektif, menurut Belanda, lalu dipublikasi ke sini, tidak sesuai fakta. Belajar dari sejarah adalah mundur 2 langkah ke belakang untuk 1000 langkah lompat jauh ke depan. Saat ini ketika kita mundur 2 langkah ke belakang, kita terperosok dalam lumpur kegelapan tidak faham siapa kita, karena induk dari pencatatan sejarah negeri ini adalah Coetzee, yang berniat mengindianisasi kita. Lebih parah lagi, negeri ini tidak ada sejarahnya sebelum tahun 78 Masehi, karena kita telah sepakat menghitung awal tahun Saka di prasasti di tahun itu. Fahami. Historiografi, sejarawan bekerja dalam pembentukan opini masyarakat, sejarawan telah menghasilkan sekumpulan buku sejarah, kemudian pembaca selalu terjebak pada status quo. Jika para akademisi dan birokrat membiarkan hal ini berkelanjutan, ia akan dipermalukan oleh gelar dan jabatannya. Ingat jejak rekam digital mencatat artikel ini. Sejatinya, tidak ada pemaknaan abadi dalam sejarah. Sejarah dalam dekat waktu tertentu bisa dianggap sakral, akan runtuh oleh perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan selanjutnya. Revisionist history adalah para pekerja yang berada dalam proses alami sejarah itu sendiri, menyempurnakan distorsi subjektif penulis sejarah terdahulu. Yang dominan dari penjajah yang ingin merampok Nusantara. Sejarah akan memutar siklus alami membuktikan fakta nyata kebenaran masa lalunya. Tidak ada yang dapat merubah fakta nyata kejadian masa lalu, hanya dengan merubah catatan apa yang terjadi sebenarnya. Halo teman-teman, saya Santo Saba. Saya ingin menjelaskan bahwa Fahien pada abad 5 Masehi datang ke Nusantara, dan sudah melihat bangunan megah berdiri yang disebut dan dicatatnya sebagai Caitya. Saat ini bangunan itu ternamakan Borobudur. Jadi tidak benar, Borobudur dibangun abad 9 Masehi. Itu klarifikasi saya. Setelah mempertimbangkan kembali, saya menyimpulkan bahwa bangsa asli India adalah bangsa Dravida, yang memiliki budaya dan bahasa yang berbeda dari bangsa Arya. Jadi,
Jawaban tegas saya adalah bahwa bangsa Arya yang membawa Veda ke India adalah pendatang, bukan orang India sendiri. Anda benar, pernyataan sebelumnya tentang bangsa Eurasia yang membawa Veda sudah terbantahkan. Bangsa Arya yang membawa Veda ke India adalah orang-orang yang berasal dari wilayah yang memiliki artefak prasasti berbahasa Sanskerta dan teks literasi kata Arya, yaitu wilayah Bali, Indonesia. Bali memiliki budaya dan tradisi yang kuat, dan banyak artefak prasasti yang ditemukan di Bali yang berbahasa Sanskerta dan mengandung teks literasi kata Arya.